Selamat pagi. Saat ini kita akan membahas tentang glikolisis dan gluconeogenesis. Glikolisis bagian dari kajian katabolisme karbohidrat, sementara gluconeogenesis ini adalah bagian dari anabolisme karbohidrat. Walaupun kedua proses ini berbeda, yang satu adalah reaksi katabolitik atau penguraian molekul glukosa menjadi eh, produk-produk turunan seperti ATP, asam pirufat, NADPH, sedangkan gluconeogenesis adalah pembentukan kembali glukosa dari bahan-bahan non-prekursor karbohidrat, tapi materi ini perlu dikaji secara bersamaan karena menggunakan lintasan yang sama. Tujuan dari materi ini adalah setelah Anda mempelajari materi ini, Anda dapat menganalisis proses glikolisis, hasilnya, dan regulasi. Yang kedua adalah menganalisis perbandingan glikolisis dan gluconeogenesis. Mari kita mulai dengan bagian glikolisis. Nah, beberapa karakteristik penting dari glikolisis adalah apa namanya? uh, Glikolisis merupakan proses yang bersifat reversible atau dasarnya tidak reversible atau irreversible dalam sel makhluk hidup. Semua sel melakukan proses glikolisis dari sel mikroba sampai pada sel dari prokariotik, mikroba sampai eukariotik, tumbuhan hewan. Di bawah kondisi fisiologis, perubahan energi bebas secara keseluruhan kurang lebih minus 63 kJ per mol. Terdapat tiga reaksi utama yang tidak dapat balik dalam glikolisis, yaitu konversi glukosa ke glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase, nanti kita lihat sebentar. Yang kedua, fosforilasi fruktosa 6-fosfat ke fruktosa 1,6 bifosfat oleh enzim fosfofruktokinase 1 atau PFK1, dan konversi fosfoenol pirufat ke pirufat oleh pirufat kinase. Produk bersih dari glikolisis ada 2 ATP per 1 molekul glukosa. Meskipun dalam fase persiapan ada investasi 2 ATP terlebih dahulu, sehingga dalam rekapitulasi dikurangkan produk ATP yang dihasilkan dengan 2 ATP investasi. Nah, glikolisis menghasilkan 2 NADH yang dapat diregenerasi menjadi NAD+ untuk fungsi menghasilkan energi pada sistem transfer elektron dan fosforilasi oksidatif di membran dalam mitokondria. Nah, glikolisis adalah satu proses penguraian molekul molekul glukosa yang berkarbon 6 secara enzimatik dalam 10 reaksi untuk menghasilkan 2 molekul pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Jadi dari 6C glukosa displit menjadi 2,3,3 asam pirufat, sehingga glikolisis terdiri atas 2 fase, yaitu fase persiapan preparatory phase dan fase payoff atau pembentukan ATP. Ini kita lihat secara keseluruhan, ini glikolisis. Nah, bagian A ini adalah fase preparatory phase, sementara bagian B adalah fase payoff. Perhatikan di sini, dalam fase persiapan, glukosa diubah 6C menjadi glukosa 6-fosfat dengan menggunakan ATP. Penggunaan ATP di sini Anda perhatikan bahwa satu fosfat dari adenosin 3-fosfat terikat pada molekul atom C pada glukosa nomor 6, sehingga berubah karena ATP ini melepaskan satu fosfat menjadi adenosin bifosfat. Ini Anda lihat pada gambar lebih baik. Nah, ada atom C nomor 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini belum terjadi reaksi glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat oleh enzim heksokinase. Setelah terjadi reaksi, glukosa berubah menjadi glukosa 6-fosfat, bukan 6 fosfatnya, tetapi pada atom C nomor 6 terdapat terikat satu fosfat yang berasal dari ATP, sehingga ATP berubah menjadi adenosin difosfat dari tri menjadi D, 3 menjadi 2. Katalisis oleh enzim heksokinase. Reaksi yang kedua ini reaksi reversible. Kalau hanya panah ke bawah berarti reaksi irreversible atau tidak dapat balik.
Nah, kalau tidak dapat balik seperti ini, seperti penjelasan di atas, berarti untuk turun enzim yang berbeda, naik enzim yang berbeda. Glukosa ke glukosa 6 fosfat, enzim heksokinase, glukosa 6 fosfat ke glukosa itu enzim yang berbeda. Sekarang, glukosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat karena dia bersifat reversibel. Nah, reaksi di sini adalah reaksi isomerase. Karena pada dasarnya glukosa 6 fosfat dan fruktosa 6 fosfat ini isomer. Maksudnya, Anda sudah ketahui dalam mata kuliah kimia organik, isomer adalah memiliki struktur rumus molekul yang sama tapi struktur kimia rumus struktur yang berbeda. Ini rumus struktur. Ini Anda lihat kan sama-sama C6H12O6, belum ada fosfat. Kalau sudah ada fosfat, C6H12 kehilangan satu hidrogen, H11 satu diganti dengan P. Ini memiliki rumus struktur yang sama, tetapi rumus bangun berbeda. Ya, Anda lihat. Nah, enzim yang mengkatalisis glukosa 6 fosfat jadi fruktosa 6 fosfat itu adalah fosfoheksoisomerase. Fosfat karena ada gus fosfat, glukosa dan fruktosa sama-sama monosakarida heksosa atau berkarbon 6 diubah oleh enzim fosfoheksoisomerase dari glukosa menjadi fruktosa. Sama-sama pada atom C nomor 6 ada satu fosfat. Ya, ini dari bentuk bentuk heksosa seperti ini, dia menjadi bentuk struktur seperti ini. Selanjutnya fruktosa 6 fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Ini adalah reaksi yang tidak dapat balik kedua karena hanya panah ke bawah. Merupakan reaksi penting dalam glikolisis pada reaksi fase persiapan. Fruktosa 6 fosfat untuk dikonversi menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Enzim yang mengkatalisisnya adalah fosfofruktokinase 1 atau PFK1. Nah, di sini kembali terjadi penggunaan ATP. Nah, ATP diambil satu fosfat berubah menjadi adenosine fosfat oleh enzim PFK1 atau fosfofruktokinase. Satu fosfat yang diambil pada reaksi ini melekat pada atom C nomor 1 ini. Sehingga jadi dua atom fosfat yang pada C nomor 6, fruktosa C nomor 6 dan fruktosa C nomor 1. Namanya fruktosa 1,6 bifosfat. Artinya pada atom C nomor 1 dan nomor 6 terhadap fosfat sehingga dua fosfat ini bifosfat. Kembali fruktosa 1,6 bifosfat diubah menjadi gliseraldehida, dipotong sebenarnya ini dari 6C menjadi 3C. Nah, reaksi ini pemotongan glukosa menjadi masing-masing dua molekul berkarbon 3 itu gliseraldehida 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Pemotongan ini ada dua enzim. Pertama enzim aldolase untuk memecah 1,6 bifosfat menjadi dua produk aldolase. Selanjutnya dua produk ini isomer sehingga dapat dikonversi balik sama dengan reaksi glukosa 6 fosfat ke fruktosa 6 fosfat, itu enzim isomerase. Cuma karena ini berkarbon 3 namanya triosa fosfat isomerase. Jadi gliseraldehida 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat itu berkarbon 3 sama-sama memiliki fosfat pada atom C nomor 3. Ini Anda lihat ya, atom C nomor 3 ini hanya berbeda rumus struktur, rumus bangun tapi rumus struktur yang sama. Setelah reaksi persiapan, pada reaksi persiapan apa yang perlu Anda ingat? Bahwa pada reaksi persiapan, pada substrat glukosa ke glukosa 6 fosfat terjadi penggunaan A1 ATP, dan pada fruktosa 1,6 fosfat ke fruktosa 1,6 bifosfat terjadi juga penggunaan 1 ATP. Sehingga pada reaksi persiapan ada 2 ATP yang digunakan. Pada reaksi payoff, Anda perhatikan, gliseraldehida 3 fosfat tadi, yang oleh enzim triosa fosfat isomerase dan aldolase, ini dari gliseraldehida 3 fosfat ini turun pada reaksi payoff atau pembayaran atau pembentukan energi menghasilkan ATP atau molekul berenergi tinggi. Di sini karena ada dua gliseraldehida 3 fosfat, dua molekul berkarbon 3
yaitu gliserol dihidrat 3 fosfat dan dihidroksiaseton fosfat, maka reaksi ini dikalikan 2. Ini 2 kode ya. Ini dulu turun 1, baru dihidroksiaseton fosfat diubah menjadi gliserol dihidrat 3 fosfat, kembali turun. Nah, untuk 1 kali turun, gliserol dihidrat 3 fosfat itu 1P ini ditulis 2 karena sudah dihitung 2. 1 fosfat inorganik digunakan, maka maksudnya ini baru pada gliserol dihidrat 3 fosfat menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Ini reaksi yang terjadi adalah masuknya NAD, penggunaan NAD, terjadi reaksi oksidasi dan fosforilasi di sini. NAD ini menyebabkan masuknya 1 fosfat inorganik ini jadi 2, menyebabkan ini kan 1 fosfat masuk, dia di sini fosfatnya cuma pada atom C nomor 3, ini ketambahan fosfat pada atom C nomor 1, sehingga terjadi 2 fosfat pada molekul sehingga makan bifosfoglycerat, dan di sini terjadi pelepasan molekul berenergi tinggi 1 NADH. Kenapa 2? Karena sudah jelaskan 2 kali turun. Nah, 1,3 bifosfoglycerat diubah menjadi 3 fosfoglycerat. Ini 6 enzimnya gliserol dihidrat 3 fosfat dehidrogenase untuk katalisis substrat ini. Pada 1,3 bifosfoglycerat kembali masuk menghasilkan 1 ATP. 1 ATP di sini ADP diubah menjadi ATP sehingga 1 fosfat yang pada 1,3 bifosfoglycerat yaitu fosfat pada atom C nomor 1 ini hilang, digunakan atau terikat pada ADP sehingga membentuk ATP. Ini produk ya, dua-duanya produk. Nah, berubahlah dia menjadi 3 fosfoglycerat karena sudah kehilangan 1 fosfat pada atom C nomor 1. 3 fosfoglycerat, enzim ini adalah enzim yang reversible atau dapat balik sama dengan ini. 3 fosfoglycerat diubah menjadi 2 fosfoglycerat, ini hanya memindahkan fosfat pada atom C nomor 3 ke nomor 2. Ini kan Anda lihat atom C fosfat nomor 3 1 2 3 ini berubah tempatnya menjadi 1 2 ini atom C nomor 2. Nah, sehingga namanya 2 fosfoglycerat. 2 fosfoglycerat masih bereaksi reversibel atau dapat balik, enzim yang sama. Pada 9 itu enolase. Maksudnya di sini terjadi pelepasan air. Kenapa 2? Karena kan saya katakan tadi 2 kali. Gliserol dihidrat fosfat turun dulu, baru dihidroksiaseton fosfat diubah menjadi gliserol dihidrat 3 fosfat kembali turun. Selanjutnya, 2 fosfoglycerat melepaskan H2O berubah menjadi fosfoenol pirufat. Lihat saja di struktur sini kehilangan 2 atom, 2 hidrogen tambah oksigen, sehingga rumus strukturnya berubah seperti ini. Nah, perhatikan, ini namanya fosfoenol pirufat. Nah, fosfoenol pirufat diubah menjadi pirufat, reaksinya tidak dapat balik. Reaksi tidak dapat balik, pada reaksi PO-off, disinilah reaksi kedua terjadi pembentukan ATP. Nah, dari ADP diubah menjadi ATP, fosfat yang ada pada atom C nomor 2 ditambahkan pada ADP oleh bantuan enzim pirufat kinase, sehingga ADP berubah menjadi ATP. Dari 2 fosfat menjadi 3 fosfat. Ini energi seluler yang dihasilkan. Jadi, gligolisis ini menghasilkan 2 NADH, 4 ATP, ini 2, tetapi pada reaksi persiapan terjadi ada 2 ATP yang digunakan sehingga harus dikurangkan. 4 kurang 2 jadi 2 ATP. Sehingga produk bersih gligolisis seharusnya adalah 2 ATP, 2 NADH untuk energi, dan 2 molekul asam pirufat. Ini reaksi 10 reaksinya. Nah, apa yang penting untuk gligolisis Anda ketahui dalam lintasan gligolisis ini linear, bukan sirkuler. Dia ada 10 enzim dan substrat, 10 enzim, 10 substrat, 10 reaksi, baru terjadi hubungan. Nanti kita lihat pada pokok bahasan selanjutnya ada interaksi di dalam pathway ini digunakan bersama, maksudnya berikut regulasi gligolisis ketat, baru hubungan dengan sistem koordinasi, sistem saraf, dan sistem hormon sangat berubah dengan gligolisis bagi hewan.
baru ada beberapa penyakit akibat gangguan metabolisme glukosa. Nah, regulasi dari glikolisis ini dikendalikan oleh enzim. Ada beberapa jenis regulasi perlu dijelaskan di sini, yaitu regulasi alosterik dan regulasi asosiasi dengan protein atau regulasi kompartementasi substrat ini, enzim juga, baru regulasi modifikasi kovalen. Ini berlangsung, ya. Nah, enzim sebagai protein fungsional kita tahu dikode dari gen pada DNA. Ini messenger DNA diubah menjadi protein. Dalam ini protein fungsional itu disingkat enzim. Oke. Selanjutnya ada beberapa titik regulasi dalam glikolisis. Maksudnya regulasi di sini apa? Bahwa glikolisis itu diatur kapan jalan, kapan berhenti. Jadi tidak saya sudah katakan bahwa metabolisme itu sangat terkoordinasi. Inilah bukti koordinasi dari metabolisme bahwa sangat diatur ketat dalam tubuh hewan maupun tumbuhan. Yang 3 titik regulasi glikolisis ini. Titik pertama ini, titik yang kedua ini, regulasi diatur di sini pada reaksi yang tidak dapat balik, bypass, baru ini. Jadi, di manakah terjadi regulasi proses glikolisis berjalan berhenti, glukosa ke glukosa 6 fosfat, fruktosa 1,6 bifosfat, fruktosa 6 fosfat ke fruktosa 1,6 fosfat, jadi pada reaksi pertama, reaksi ketiga, dan reaksi yang ke-10, fosfenol pirufat menjadi pirufat. Disinilah regulasi glikolisis berjalan. Ya, oke. Ini perubahan konsentrasi seluler ATP-ADP. Konsentrasi sebelum penurunan ATP, konsentrasi setelah penurunan ATP. Kita lihat, nah ini kan regulasi yang glukos heksokinase yang gambar yang ini. Anda ingat glukosa ke glukosa 6 fosfat, enzimnya heksokinase, ini diatur regulasinya. Kalau konsentrasi glukosa 6 fosfat dalam sel dalam otot tinggi, maka enzim heksokinase dihambat untuk tidak bekerja sehingga glukosa tambah ATP tidak berjalan dan tidak menghasilkan glukosa 6 fosfat. Demikian juga molekul fruktosa 6 fosfat di hati, kalau konsentrasinya tinggi, dia akan menghambat enzim heksokinase sehingga glukosa tidak dapat diubah menjadi glukosa 6 fosfat dan ADP. Jadi dua molekul ini dapat meregulasi reaksi glukosa ke glukosa 6 fosfat. Pada titik yang ketiga atau reaksi ketiga, fosfofruktokinase PFK1, fruktosa 6 fosfat tujuannya untuk diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat supaya glikolisis berjalan. Tapi ini fruktosa 6 fosfat tidak dapat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat, tentunya bereaksi dengan ATP, apabila konsentrasi ATP tinggi, sehingga konsentrasi ATP yang tinggi menghambat enzim fosfofruktokinase. Demikian juga konsentrasi asam sitrat yang tinggi dapat menghambat fosfofruktokinase. Ingat, glikolisis berlangsung dalam sitosol pada eukariotik maupun prokariotik. Sementara konsentrasi adenosin difosfat dan adenosin monofosfat yang rendah dapat men-trigger perubahan fruktosa 1,6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat dan ADP atau melanjutkan reaksi glikolisis. Begitu juga dengan fruktosa 2,6 ini fosfat dapat menginduksi berubahnya atau reaksi. Jadi kalau minus ini dapat menghentikan reaksi, kalau konsentrasi, kalau plus ini dapat menginduksi reaksi. Oke. Selanjutnya bypass yang ketiga dalam glikolisis, fosfoenol pirufat, enzim pirufat kinase dapat dihambat kerjanya oleh konsentrasi alanin yang tinggi dan fruktosa 1,6 bifosfat ini yang tinggi dapat menyebabkan fosfoenol pirufat tidak dapat diubah menjadi pirufat tambah ATP. Kan reaksinya fosfoenol pirufat tambah ADP. Sementara, fruktosa 1,6P ini dapat menginduksi pirufat kinase untuk reaksi ini berjalan. Fosfoenol pirufat jadi pirufat. Akan tetapi konsentrasi ATP dan asetil koenzim A ini juga dapat menghambat pirufat kinase berubah menjadi pirufat. Sehingga regulasi dalam glikolisis
terjadi pada 3 titik ini. Diingat lagi, glukosa ke glukosa 6 fosfat, fruktosa 6 fosfat ke fruktosa 1,6 bifosfat, dan fosfoenol pirufat ke pirufat merupakan reaksi-reaksi irreversibel atau tidak dapat balik. Baik, kita lanjut. Ini perbandingan dari perbandingan kinetik dari eksokinase 4, glukokinase dan eksokinase 1. Nah, ini seperti penjelasan saya di atas sebenarnya. ATP menghambat, sitrat menghambat, AMP dan fruktosa 2,6 bifosfat itu menginduksi reaksi. Baik, sekarang kita ke gluconeogenesis. Nah, ini jalur gluconeogenesis itu jalur sintesis dari degradasi biomolekul, anabolik, katabolik. Jadi ini berbeda ya, glikolisis dan gluconeogenesis. Enzim biosintesis dan degradasi dikontrol enzim regulasi yang berbeda. Energi dibutuhkan dalam reaksi biosintesis. Kalau glikolisis menghasilkan ATP, justru gluconeogenesis adalah reaksi biosintesis yang menggunakan ATP, bahkan melibatkan 2 kompartemen seluler, sitosol dan mitokondria. Nah, beberapa kunci penting dalam pokok bahasan dalam materi gluconeogenesis. Tujuan dari gluconeogenesis adalah sintesis glukosa baru dari prekursor non-karbohidrat. Maksudnya apa? Bagaimana membuat glukosa, karena Anda tahu glukosa adalah karbohidrat, dibuat lewat proses fotosintesis pada tumbuhan. Nah, di sini glukosa dibuat dalam sel hewan, dibuat bukan dari CO2 tambah H2O dengan reaksi-reaksi pada proses fotosintesis, tapi glukosa dibuat dari produk-produk dalam lintasan metabolisme, misalnya pirufat, asam laktat, gliserol, dan asam-asam amino. Jadi how to make glucose dari bahan non-karbohidrat, gitu ya. Nah, proses ini efektif membalik lintasan glikolisis menggunakan banyak enzim glikolisis yang sama. Karena glikolisis turun, gluconeogenesis naik. Nanti kita lihat sebentar. Nah, beberapa peran penting dari gluconeogenesis dalam manusia, gluconeogenesis terutama terjadi di hati dan dalam jumlah kecil di ginjal, renal cortex. Otak memerlukan sekitar 120 gram glukosa setiap hari. Lebih dari setengah semua glukosa yang disimpan sebagai glikogen di otot dan di hati. Jadi, orang otak manusia itu menggunakan 120 gram glukosa every day. Itu lebih dari setengah dari cadangan glikogen di otot dan di hati. Sehingga perlu ada proses gluconeogenesis untuk pembuatan glukosa cadangan, apalagi dalam keadaan puasa dan sebagainya. Baru ketika pasukan glukosa tidak mencukupi antara makanan selama puasa atau setelah olahraga yang sangat ketat, organisme membutuhkan gluconeogenesis. Jadi gluconeogenesis itu berlangsung ketika cadangan glukosa menipis atau kekurangan glukosa dalam darah. Gluconeogenesis penting karena otak kita tidak dapat melakukan metabolisme tanpa glukosa. Kalau fungsi otak terhenti, Anda sudah tahu pada mata kuliah fisiologi hewan apa yang akan terjadi. Nah, gluconeogenesis adalah semua mekanisme dan lintasan yang bertanggung jawab atas pengubahan senyawa non-karbohidrat menjadi glukosa dan dapat dikonversi atau disimpan kembali menjadi glikogen. Lintasan gluconeogenesis memiliki 7 reaksi yang sama dengan glikolisis dan 3 reaksi berbeda. Oke, sama-sama 10 reaksi, tapi 7 reaksi sama, 3 reaksi berbeda. Anda ingat di mana 3 reaksi berbeda? Di reaksi-reaksi di mana terjadi proses irreversibel, tidak dapat balik, di sana reaksi berbeda antara glikolisis dan gluconeogenesis. Ini, jadi dia dari pirufat ke oksaloasetat, oksaloasetat diubah menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat ini ada penggunaan kompartemen mitokondria ya, khususnya enzim fosfoenol pirufat karboksikinase yang ada di mitokondria, karena oksaloasetat ini senyawa antara siklus Krebs di mitokondria, baru diubah menjadi fosfoenol pirufat. Fosfoenol pirufat diubah menjadi 2 fosfogliserat, 3 fosfogliserat. Selanjutnya oleh enzim fosfogliserat kinase, 3 fosfogliserat, karena ini berarti ketambahan ATP ya benar, terjadi membentuk 1,3 bifosfogliserat. 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Fruktosa 1,6 bifosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat,
dan selanjutnya diubah menjadi glukosa 6-fosfat, glukosa 6-fosfat dirubah menjadi glukosa. Ini kok tadi tak putar, Kang. Sebenarnya gluconeogenesis reaksinya seperti ini. Dari bawah pirufat menjadi glukosa. Glikolisis dari glukosa menjadi pirufat. Tapi untuk memudahkan penjelasan, maka yang dijelaskan di gambar ini oleh King dari pirufat ke glukosa. Nah ini perbandingan yang lebih menarik. Anda lihat pirufat oleh pirufat karboksilase diubah menjadi oksaloasetat. Ini dalam matriks mitokondria. Fosfoenol pirufat, enzim yang mengkatalisis perubahan oksaloasetat menjadi fosfoenol pirufat. Sudah di sitosol. Selanjutnya ini reaksi yang sama kita pelajari di glikolisis. Cuma kalau gluconeogenesis naik. Dia naik ke atas sampai terbentuk glukosa. Nah, jadi 7 reaksinya sama dengan glikolisis. Karena enzimnya kan kalau 2 panah turun dan naik itu bereaksi reversibel, enzim yang sama. Cuma enzim yang berbeda, fosfoenol pirufat ke pirufat glikolisis, enzimnya pirufat kinase, pirufat ke atas gluconeogenesis, membutuhkan senyawa antara oksaloasetat di matriks mitokondria baru jadi fosfoenol pirufat. Begitu juga fruktosa 1,6 fosfat kalau pada gluconeogenesis enzimnya fruktosa 1,6 bifosfat, kalau pada glikolisis fosfofruktokinase 1, reaksi yang turun. Demikian ini masih sama reaksi. Nah, reaksi yang paling atas ini glukosa 6 fosfat untuk dirubah jadi glukosa, enzimnya glukosa 6 fosfatase, sementara glikolisis yang merah glikolisis, glukosa diubah menjadi glukosa 6 fosfat, enzimnya eksokinase. Ingat, ini menggunakan lintasan yang sama, tapi 2 proses yang berbeda. Satu proses glikolisis, proses katabolitik menghasilkan ATP, satu proses gluconeogenesis, proses biosintesis, anabolisme, mengubah senyawa berkarbon 3 menjadi senyawa molekul berkarbon 6. Glikolisis, glukosa berkarbon 6, displit menjadi 2 molekul pirufat berkarbon 3. Nah, jalur glikolisis dan gluconeogenesis berjalan spontan. Jika kedua jalur ini terjadi secara bersamaan dalam kecepatan tinggi pada sel yang sama, maka akan menyebabkan kehilangan sejumlah energi yang muncul sebagai panas. Proses penguraian ATP disebut siklus futil dalam reaksi ini. Hal ini terjadi karena adanya 3 titik pada jalur glikolisis dengan gluconeogenesis yang dikatalisis oleh enzim yang berbeda. Sudah dijelaskan di atas. Reaksi tersebut adalah pemborosan energi karena hanya terjadi hidrolisis ATP tanpa digunakan kerja metabolik. Ini gluconeogenesis bypass yang tadi pirufat menjadi oksaloasetat di mitokondria, enzim pirufat karboksilase, oksaloasetat dirubah menjadi malat, malat dihidrogenase. Berlangsung di sitosol, malat tambah NAD, malat dihidrogenase menjadi oksaloasetat, baru oksaloasetat tambah GTP diubah menjadi fosfoenol pirufat oleh enzim fosfoenol pirufat karboksinase. Nah, ini juga yang ini yang 3 reaksi tadi ya, yang bypass tidak dapat balik. Sudah saya jelaskan di atas. Yang ini futile cycle atau pembentukan ATP yang sia-sia. ATP tambah fruktosa 6 fosfat menjadi ADP, fruktosa 1,6 bifosfat, fruktosa 1,6 bifosfat tambah air menjadi fruktosa 6 fosfat tambah PI, sehingga ATP tambah 2O tambah 2O menjadi ADP tambah PI. Itu reaksi futile cycle. Regulasi gluconeogenesis sudah saya jelaskan di atas. Pada perhatikan ya, kalau pada reaksi gluconeogenesis ini ATP ini menghambat proses gluconeogenesis, ADP menginduksi gluconeogenesis juga AMP, sitrat menghambat. Oke, jadi kalau perhatikan perubahan fruktosa 6 fosfat menjadi fruktosa 6 fosfat dihambat oleh konsentrasi ATP, dihambat oleh konsentrasi sitrat yang tinggi dalam seluler. Sementara diinduksi oleh konsentrasi ADP yang rendah dan ADP yang rendah, fruktosa diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Sementara konsentrasi AMP, adenosin monofosfat ini menghambat enzim fruktosa bifosfatase untuk bereaksi sehingga gluconeogenesis tidak jalan. Ya, lihat di sini berhubungan dengan glikolisis, di sini gluconeogenesis. Glikolisis jalan apabila konsentrasi ADP AMP rendah.
Glikolisis tidak jalan ketika ATP tinggi di sel, citrat tinggi di sel. Gluconeogenesis tidak jalan apabila AMP konsentrasi adenosine monofosfat tinggi dalam sel. Mantap. Ini sudah juga ini ada penemuan baru bahwa selulosa 5-fosfat mengaktifkan protein fosfatase, kemudian meningkatkan P2 fruktosa 2,6 difosfat dan mengaktifkan PFK2, fosfofruktokinase 2 dan glikolisis. Saya pikir karena waktu sampai di sini dulu. Ini dua alternatif nasi asam pirufat, glukosa. Ini pirufat bisa dibuat jadi konversi jadi glukosa atau dikonversi jadi energi. Pirufat diubah jadi glukosa, ini pirufat karboksilase, oksaloasetat dan seterusnya, gluconeogenesis dan seterusnya. Sementara ini asetil koenzima ini dapat menghambat pirufat dehidrogenase kompleks sehingga pirufat tidak dapat diubah menjadi asetil koenzima dan menjadi energi. Asetil koenzima ini menginduksi pirufat karboksilase sehingga pirufat diubah menjadi oksaloasetat, gluconeogenesis jalan. Ya, sampai di sini dulu. Ada tugas yang akan memberikan susulan. Nanti kirim di grup WA. Selamat belajar, tetap semangat. Tuhan berkati.